Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Fatmasari dengan NIM 185030120. Saya berasal dari kelas C. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan poin nomor 7, yaitu sebutkan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi sekaligus menjadi bahasa resmi negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia juga dianggap sebagai bahasa pemersatu masyarakat Indonesia. Nah, bahasa Indonesia diresmikan setelah dilaksanakannya Kongres Pemuda I yang dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 bulan Agustus, tepatnya di Batavia, Jakarta. Nah, dari hasil Kongres Pemuda I tersebut menghasilkan gagasan yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan awal mula bahasa Indonesia. Jadi, cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri terbentuk dari pergabungan beberapa bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Sanskerta, dan bahasa-bahasa Eropa. Nah, pada zaman awal kerajaan Sriwijaya, tepatnya pada abad ke-7, bahasa Melayu sendiri telah digunakan sebagai bahasa perdagangan sekaligus untuk penyebaran agama Buddha di seluruh Nusantara. Nah, pada saat itu, bahasa Melayu menyebar luas ke seluruh Nusantara. Pada awal zaman kolonial, bahasa Melayu bukan saja sangat bagus namanya, tetapi menjadi bahasa yang sangat dihormati di negeri timur. Pada zaman pergerakan nasional, bahasa Indonesia lahir untuk pertama kalinya. Pada saat itu, para tokoh pergerakan mencari bahasa apa yang mudah dipahami dan dapat dipakai oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1918, dari hasil pemikiran para tokoh pergerakan dan Dewan Rakyat, dipilihlah bahasa Melayu dengan pertimbangan karena bahasa Melayu sendiri telah digunakan dan telah dipakai serta dipahami oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 bulan Oktober, para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan berikrar. Lalu, kejadian pada tahun itu disebut dan lebih dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa resmi negara. Dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 bulan Agustus tahun 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat bangsa Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Adapun fungsi dari bahasa Indonesia sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Fungsinya sebagai bahasa nasional terdiri dari 4 poin. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga dengannya, kita harus menjunjungnya, dan kita harus mempertahankannya sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. Nah, poin kedua ada lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti dengan bahasa Indonesia dapat diketahui siapa kita dengan dilihat dari sifat, sikap, perangsai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga ada alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan merasa tidak dijajah lagi hidupnya. Karena kita sudah memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita tidak disuruh lagi untuk menggunakan bahasa-bahasa negara yang menjajah kita seperti bahasa Belanda, bahasa Jepang.
Nah, adapun poin yang keempat yaitu sebagai alat perhubungan antar budaya daerah. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Kita dapat saling berkomunikasi, bertukar pikiran, berbagi informasi dengan suku lain yang berlatar belakang bahasa yang berbeda. Jadi, kita memberi informasi itu menggunakan satu bahasa yang dapat dimengerti oleh seluruh suku atau bangsa Indonesia. Nah, adapun fungsi kedua dari bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa resmi atau sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa negara terdiri dari 4 poin, yaitu bahasa resmi kenegaraan. Sudah kita ketahui bahwa keputusan-keputusan, dokumen-dokumen, dan surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah menggunakan bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, pidato-pidato yang disampaikan pun menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu dilakukan bertujuan agar informasi yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh seluruh lapisan suku atau masyarakat bangsa Indonesia. Nah, adapun poin yang kedua yaitu bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia perannya sangat penting dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan agar informasi atau materi yang disampaikan oleh pendidik dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta. Adapun poinnya yang ketiga yaitu sebagai alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Nah, poin yang keempat yaitu alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan nasional Indonesia yang beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula. Hampir tidak mungkin dapat disebarluaskan kepada dan dinikmati oleh masyarakat luas Indonesia tanpa bahasa Indonesia. Agar jangkauannya lebih luas, penyebaran ilmu dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami dan dimengerti. Sekian 2 fungsi dari bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi khusus dari bahasa Indonesia. Terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama, mewujudkan hubungan dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Nah, manusia adalah makhluk sosial bukan yang tidak terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya. Nah, hubungan interaksi dengan manusia lainnya tidak jauh dari komunikasi. Jadi, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar untuk kita sebagai bangsa Indonesia agar dapat berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun poin yang kedua yaitu mewujudkan seni atau sastra. Bahasa juga dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, prosa, cerpen, dan lain-lain. Kadang-kadang bahasa yang dipakai juga memiliki makna konotasi dan makna denotasi. Dalam hal ini dibutuhkan pemahaman yang lebih luas agar dapat mengetahui makna apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, adapun poinnya yang ketiga yaitu dapat mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dapat kita ketahui kalau bahasa kuno itu merupakan bahasa pada zaman yang lalu. Nah, dengan mempelajari bahasa kuno, kita dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lalu untuk mengantisipasi dan mencegah peristiwa tersebut dapat terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, dengan mempelajari bahasa kuno, kita dapat mempelajari dan menyampaikan informasi yang telah kita pelajari itu menggunakan bahasa Indonesia untuk menyebarkan ke seluruh lapisan suku atau masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu poin keempat, yaitu memahami iptek. Dengan akal dan pikiran yang sudah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai hal, dalam bidang iptek, dan untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam memahami iptek juga, kita dapat mengembangkan bahasa-bahasa buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah yang dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin ke-8 yaitu sebutkan dan jelaskan 3 alasan yang membuat kita bangga memiliki bahasa Indonesia. Sudah kita
Ketahui bukan bahwa masing-masing pulau memiliki bahasa yang berbeda-beda, sehingga jika masalah bahasa, bangsa kita bukanlah bangsa yang miskin akan bahasa. Dan uniknya lagi adalah, meskipun terdapat banyak bahasa yang berbeda, kita dapat disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi selaku orang Indonesia, semestinya kita bangga untuk belajar, untuk memahami dan mencintai bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, bahasa kita telah ada sejak dulu dan juga memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan bangsa yang lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keunggulan-keunggulan dari bahasa Indonesia. Keunggulan yang pertama yaitu bahasa Indonesia memiliki banyak pengguna. Nah, mungkin banyak di antara teman-teman yang belum mengetahui bahwa bahasa Indonesia telah diminati oleh 45 negara. Wow, keren bukan? Jadi mereka mempelajari dan meminati bahasa Indonesia tersebut. Indonesia menempati 10 besar dalam peringkat bahasa yang terbanyak penggunanya di seluruh dunia. Beberapa negara yang meminati bahasa Indonesia yaitu negara Australia, negara Jepang, negara Mesir, negara Italia, negara Vietnam, dan negara-negara lainnya. Nah, adapun keunggulan yang kedua yaitu negara-negara lain tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Adapun beberapa negaranya, yang pertama yaitu Australia. Di Australia, bahasa kita memiliki urutan keempat terpopuler. Di negara kanguru itu ada sekitar 500 sekolah di tingkat dasar yang di dalamnya mempelajari bahasa Indonesia. Kebanyakan di sana bahasa Indonesia itu adalah pelajaran wajib di tingkat dasar. Wow, keren bukan? Nah, bahkan ada universitas-universitas yang mengadakan jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Oleh karena itu, Australia adalah salah satu negara yang paling terkenal menggunakan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Negara selanjutnya yaitu Mesir. Mesir juga ikut andil untuk pengembangan bahasa Indonesia. Mesir membuat semacam pusat studi bahasa kita di sana. Tempat tersebut berlokasi di Suez Canal University. Mereka mempelajari aspek negara kita juga termasuk di dalamnya, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, aspek pertahanan, aspek ideologi, dan aspek-aspek lainnya. Nah, negara selanjutnya yaitu negara Vietnam. Di Vietnam, bahasa Indonesia selevel dengan bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Perancis. Sejak penghujung tahun 2007, bahasa Indonesia telah diresmikan sebagai bahasa kedua di Vietnam. Ada lagi nih negara yang lumayan kenal dengan bahasa Indonesia, yaitu negara Jepang. Di Jepang, mereka mengadakan pusat-pusat studi tentang bahasa Indonesia bisa dibilang sudah lumayan lama. Contohnya adalah Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia Seluruh Jepang yang didirikan pada tahun 1969. Di samping itu, ada beberapa kampus di negeri matahari itu telah membuka jurusan bahasa Indonesia. Di antaranya adalah Universitas Kajian Asing Tokyo, yang kedua Universitas Tentri, yang ketiga Universitas Kajian Asing Osaka, yang keempat Universitas Sango Kyoto, dan yang terakhir ada Universitas Setsunan. Nah, bisa diperkirakan saat ini ada sekitar 20 universitas yang melakukan pembelajaran atas bahasa Indonesia selaku mata kuliah. Nah, adapun keunggulan yang terakhir yaitu bahasa Indonesia populer di internet. Bahasa Indonesia makin populer saja di dunia maya. Saking populernya, dan rakyat yang suka buka internet, apalagi para cowok nih yang suka buka situs-situs bola. Beberapa tim besar seperti Juventus, Inter Milan, dan AC Milan, mereka menggunakan situs resmi mereka menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekian keunggulan-keunggulan dari bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan poin 7 dan poin 8 dalam mata kuliah analisis penggunaan bahasa Indonesia. Saya Mustika Fatmasari undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.